Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, I hope you always happy ya. Nah, sekarang anak-anak akan belajar capture vibe in the kitchen. Anak-anak akan belajar bab 5 tentang in the kitchen. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Biasanya di pertemuan kedua itu anak-anak akan belajar untuk menerjemahkan. Nah, sebelum kita menerjemahkan, kita akan mereview dulu, akan mengingat kembali kosakata apa saja yang minggu kemarin sudah anak-anak pelajari dan sudah anak-anak hafalkan ya. Oke, yang pertama itu ada apa? Coba diingat. Iya, ada cook the rice. Artinya apa? Memasak nasi. Kemudian chop the onions, mengiris bawang. Kemudian beat the eggs, mengocok telur. Kemudian pour the tea, artinya menuangkan teh. Kemudian stir the coffee, mengaduk kopi. Kemudian ada boil the water, memasak atau mendidihkan air. Kemudian ada juga add the sugar, yaitu menambahkan gula. Kemudian ada apa lagi? Iya, serve the soup, menyajikan sup. Kemudian ada drain the noodle, meniriskan mie. Dan yang terakhir ada crack the egg, yaitu memecahkan telur. Nah, ini sudah anak-anak hafal ya, dan sudah anak-anak tahu artinya. Nah, minggu kemarin anak-anak sudah ditugaskan untuk membaca percakapan bagian speaking ya, di buku paket halaman 80 berapa ya? 86 ya, yang ini ya. Sudah anak-anak praktikan? Sudah anak-anak terjemahkan? Sudah tahu artinya apa? Iya. Coba anak-anak perhatikan dari beberapa percakapan berikut. Semua percakapan diawali dengan could you atau can you. Ya. Nah, could you bla 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 please? Can you bla 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 please? Nah, artinya apa ya? Coba kita perhatikan yang percakapan pertama. Could you pour the tea please? Artinya, dapatkah atau bisakah kamu menuangkan tehnya? Nah, kemudian dijawab dengan sure, artinya tentu saja ya, tentu. Nah, kemudian yang kedua juga masih could you drain the noodle? Masih could you. Artinya apa? Bisakah kamu meniriskan mie? Certainly, tentu ya, artinya tentu. Nah, untuk percakapan ketiga, keempat, kelima, dan keenam tidak menggunakan could you, tapi menggunakan can you. Can you cook the rice please? Artinya juga ini sama ya. Dapatkah kamu memasak nasi? Nah, jadi untuk could you atau can you, could you bla 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 please, can you bla 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 please. Nah, ini merupakan ungkapan asking for help atau ungkapan permintaan tolong. Jadi kamu ketika mau meminta tolong kepada teman bisa menggunakan kata could you atau can you. Can you borrow my book please? Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, asking for help ini tentunya harus direspon, harus dijawab dengan apa? Dengan sure atau certainly atau alright atau okay ya. Nah, ini adalah respon untuk asking for help. Oke, karena anak-anak minggu kemarin sudah, nah sekarang anak-anak akan mengerjakan latihannya di bagian writing. Ada di halaman 90 ya. Silahkan anak-anak kerjakan sesuai dengan gambarnya. Contohnya seperti nomor 1, karena itu gambarnya sedang menuangkan teh, maka teksnya menjadi would you pour the tea please. Nah, itu ya. Silahkan anak-anak kerjakan langsung di buku paketnya. Tidak usah di buku tulis ya. Nah, baik, setelah anak-anak mengerjakan bagian writing ini, kita akan belajar untuk bagian reading dan sekaligus untuk menerjemahkan. Namun pada pertemuan kali ini
Bu Diah tidak menyertakan arti atau menyertakan terjemahannya. Anak-anak diharapkan untuk langsung menuliskannya di buku paketnya masing-masing. Silakan pensilnya dan penghapusnya harus disiapkan. Kemudian buka halaman 88. Oke, ada teksnya ya. Oke, teksnya yang ini. Read the text aloud. Helping in the kitchen. Ini adalah judulnya. Helping in the kitchen. Artinya membantu di dapur. Oke, kita mulai ya. Helping in the kitchen. Membantu di dapur. This is Sunday. Ini adalah Minggu. Mommy, Daddy, Rahel, and I are in holiday. Ibu, ayah, Rahel, dan saya sedang liburan. We are cooking a special dinner today. We are cooking a special dinner today. Kita sedang memasak makan malam spesial hari ini. We are all helping in the kitchen. We are all helping in the kitchen. Kita semua membantu di dapur. Mommy is cooking the rice. Ibu sedang memasak nasi. Daddy is chopping the onions. Ayah sedang mengiris bawang. My sister Rahel is also helping in the kitchen. Saudara perempuanku Rahel juga membantu di dapur. She is draining the noodle. She is draining the noodle. Dia sedang meniriskan mie. I am cracking the eggs. Saya sedang memecahkan telur. We are all happy. Kita semua senang. We are working together. Kita semua bekerja bersama. We have so much fun. Kita sangat senang ya. Nah, silahkan anak-anak terjemahkan dengan lengkap ya. Cukup di buku paketnya saja terjemahkannya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pada teksnya ada beberapa kosakata yang berbeda dengan kosakata yang sebelumnya. Yang awalnya cook sekarang bertemu di teks ini menjadi cooking. Chop menjadi chopping ya. Nah, coba lihat ada kata apa saja? Helping ya, yang pertama ini, kemudian cooking. Kemudian chopping ya. Kemudian draining, kemudian cracking, kemudian working. Nah, anak-anak taunya di minggu kemarin itu hanya cook, chop, drain, crack gitu ya. Nah, sekarang kenapa berakhiran ing? Nah, coba kita lihat. Helping. Help. Anak-anak tahu artinya help? Iya, artinya adalah membantu. Sekarang kalau helping itu berasal dari kata help ditambah akhiran ing. Nah, artinya menjadi sedang membantu. Ya. Kemudian cook. Cooking berasal dari kata cook ditambah ing, yang artinya sedang memasak. Nah, sekarang chopping berarti berasal dari kata apa? Chop ditambah akhiran ing, artinya sedang mengiris. Kemudian, nah, helping, cooking, chopping ini kita sebut sebagai verb ing. Kenapa verb ing? Karena berasal dari verb ditambah ing. Verb itu apa? Kata kerja. Yang kemarin anak-anak sudah pelajari, cook, chop, beat, pour, stir, add ya, itu namanya verb atau kata kerja. Oke, sekarang drain, draining berasal dari kata drain ditambah akhiran ing.
yang artinya sedang meniriskan. Kemudian ada crack ditambah ing menjadi apa? Ya, menjadi cracking. Kemudian kalau surf ditambah ing menjadi surfing ya. Kemudian beat ditambah ing menjadi beating. Kemudian pour ditambah ing menjadi pouring. Kemudian stir ditambah ing menjadi stirring. Kemudian boil ditambah ing menjadi boiling. Anak-anak boleh menyalinnya ke buku tulisnya ya. Nah, lalu Bu, ini verb ing ini untuk apa? Kenapa ada verb ing? Verb ing ini sebagai kata, sebagai ciri dari sebuah kalimat. Kalimat apa? Nah, kalimat present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan. Seperti anak-anak hari ini, anak-anak sedang belajar. Maka bukan I am study, tapi I am studying, berakhiran ing ya. Nah, untuk membuat kalimat present continuous ini, anak-anak harus memperhatikan rumusnya, yaitu subject ditambah to be ditambah verb ing ditambah object. Subject dan to be sudah anak-anak pelajari dan sudah anak-anak tahu ya. Cuma untuk mengingatkan kembali, Budi akan menampilkan tabelnya. Untuk subjek I, maka to be-nya adalah am. Untuk subjek you, we, they, to be-nya adalah are. Untuk subjek she, he, it, dan nama, itu to be-nya adalah is. Ya. Nah, baik, kita masuk ke contohnya. For example, yang pertama, I am draining the noodle. I am draining the noodle. Apakah ini sesuai dengan rumusnya? Nah, I sebagai subjek, am sebagai to be, drainingnya adalah verb ing, dan objeknya adalah the noodle. Ya, seperti ini. Jadi, kalimat yang pertama memenuhi aturan untuk present continuous tense. Kemudian yang kedua, we are helping in the kitchen. We-nya subjek, to be-nya are, verb ing-nya adalah helping, dan in the kitchen itu sebagai keterangan tempat. Kemudian yang ketiga, she is pouring the tea. She subjek, to be-nya is, verb ing-nya pouring, objeknya adalah the tea. Kemudian you are beating the eggs. Subjeknya you, to be-nya are, verb ing-nya beating, objeknya adalah the eggs. Bagaimana, mudah kan untuk membuat kalimat present continuous tense? Iya, sangat mudah. Nah, untuk anak-anak memahami lebih lanjut, silahkan anak-anak kerjakan latihannya di halaman 89, kerjakan bagian exercise halaman 89 dan capture review bagian 1 dan 2 pada halaman 92 sampai 94. Langsung kerjakan di buku paket saja, kemudian jangan lupa kirimkan jawabannya ke guru bahasa Inggris ya. Sampai waktu pukul 3 sore nanti. Diharapkan untuk mengumpulkan semuanya, karena ini menjadi salah satu penilaian untuk salah satu KD ya. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Semoga anak-anak paham akan penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.